Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya yang tentu ini juga merupakan agenda yang sudah ditunggu-tunggu. Kita akan masuk sesi demi sesi Bapak Ibu. Dan setelah ini rekan-rekan izin saya informasikan kita akan memasuki sesi diskusi panel yang akan membahas mengenai Bridging the Gap Between Policy, Competencies, and Pharmacy Practice yang tentunya akan diisi oleh moderator dan juga pembicara yang sangat insightful. Untuk itu rekan-rekan sudah siap? Boleh berikan tepuk tangan siapnya rekan-rekan sekalian? Terima kasih banyak. Marilah kita memasuki sesi diskusi panel berikut ini dan kita akan melihat video tayangan untuk pembuka. Selamat menyaksikan. Dita Novianti Sugandi Argadireja SSI Apoteker MM, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendidikan Bu Dita ditempuh sepenuhnya di Universitas Pajajaran, mulai dari sarjana farmasi, profesi apoteker, hingga meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi sejak tahun 2023, di mana sebelumnya beliau dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada periode 2022 hingga 2023. Roy Himawan S. Farm Apoteker MKM, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Pak Roy menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Setelah meraih gelar Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini Pak Roy menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengamanan Obat dan Alat Kesehatan pada periode 2022 hingga 2025. Apoteker Mariani S. Farm MKM, anggota Konsil Tenaga Kefarmasian Indonesia. Apoteker Mariani, seorang ahli farmasi dengan gelar Sarjana Farmasi serta Farmasi Profesi, juga meraih Magister Ekonomi Kesehatan dari Universitas Indonesia. Pada periode 2022 hingga 2024, Apoteker Mariani menjabat sebagai Kepala Divisi Registrasi di Konsil Tenaga Kefarmasian Indonesia dan hingga kini masih aktif sebagai anggota konsil. Oscar Ronald SH, Corporate Director Swipe RX Indonesia. Bapak Oscar adalah seorang profesional yang berpengalaman di bidang manajemen dan teknologi kesehatan dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Berdedikasi penuh untuk Swipe RX selama hampir lebih dari 6 tahun, Bapak Oscar saat ini menjabat sebagai Corporate Director di Swipe RX Indonesia dan juga menjadi Presiden Director di PT Teknologi Medika Pratama. Apoteker Mira Berliani Pradita, Moderator. Dikenal dengan panggilan Ibu Dita, beliau meraih gelar Sarjana Farmasi dan gelar Profesi Apoteker dari Universitas Pancasila. Ibu Dita saat ini menjabat sebagai Vice President Commercial di Swipe RX Indonesia sejak tahun 2025, setelah sebelumnya memegang posisi sebagai Commercial Merchandising Director. Mari kita sambut para narasumber untuk naik ke atas panggung dan memulai diskusi panel. Bridging the Gaps Between Policy, Competencies, and Pharmacy Practice. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan apoteker beserta IPEC pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang layanan kesehatan primer, Bu Moderator, tentu kita melihat ini sebagai sebuah sistem, tidak fasilitas. Karena kalau kita bicara layanan kesehatan primer, artinya bagaimana kita menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang butuh layanan kesehatan. Sehingga bagaimana kita bisa menata para fasilitas ini sehingga memberikan layanan kontak pertama dengan masyarakat. Tadi kan di awal disampaikan oleh Pak Oscar, kemudian juga Pak Ibu juga sampai menjelaskan bahwa lebih banyak masyarakat yang pergi ke apotek dibanding ke dokter. Dan tentu ini bisa dimaknai sebagai kontak pertama Vaskes dengan masyarakat
sehingga Bapak Ibulah rekan-rekan apoteker sebagai penyelenggara layanan kesehatan primer. Bagaimana kami menatanya? Kami menatanya sebagai bentuk jejaring. Artinya Bapak Ibu di apotek merupakan satu kesatuan jejaring dengan puskesmas, dengan klinik, dengan praktek mandiri untuk sebuah wilayah. Nah, ini yang kemudian kita kedepankan sebagai bentuk yang dapat melayani semua masyarakat sehingga memberikan layanan standar. Nah, untuk itu kami di Kementerian Kesehatan pada bidang kesehatan komunitas kita membuat standarnya. Bagaimana pola jejaring dilakukan? Apa layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat oleh puskesmas, oleh klinik, oleh apotek dengan teman-teman dirjen farmasi sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari layanan primer kita. Jadi kami pada posisi untuk mengatur jejaring antara fasilitas pelayanan primer untuk sebuah wilayah. Demikian Bu Moderator. Untuk kemudian kita juga akan bertanya kepada Bu Apoteker Mariani sebagai perwakilan Konsil Tenaga Kefarmasian, Bu. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan kolaborasi yang lancar antara Kementerian Kesehatan dan Konsil untuk menciptakan kebijakan layanan di apotek yang kohesif? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat beserta para peserta seminar sekalian. Jadi Konsil Kefarmasian ini merupakan bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia saat ini ya. Sebelumnya kita tahu bahwa ada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, tapi per 14 Oktober Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia itu sudah bergabung dengan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Di dalam Konsil Kesehatan Indonesia itu ada Konsil Kefarmasian. Ya. Nah, sebagai seorang apoteker tentu saja satu siklus yang tidak boleh dilupakan. Pertama, seorang apoteker itu harus sertifikasi terlebih dahulu tentu saja ya. Setelah lulus dari satuan pendidikan harus uji kompetensi. Setelah uji kompetensi tentunya harus terregistrasi. Ya, terregistrasi sebagai tenaga kesehatan. Nah, apakah setelah terregistrasi kemudian seorang apoteker ini bisa bekerja? Bisa. Segera bisa melakukan pekerjaan, tetapi jangan lupa di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus memiliki surat izin praktek. Nah, satu siklus ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tentu saja di dalam pelaksanaan praktek kefarmasian ini akan ada pengawasan. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana? Apa yang dilakukan antara Konsil Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan. Jadi Konsil Kesehatan Indonesia itu sebetulnya adalah satu lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung ke Presiden melalui Menteri Kesehatan. Sehingga secara otomatis kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan ini senantiasa diakomodir oleh Konsil Kesehatan Indonesia, dalam hal ini Konsil Kefarmasian jika menyangkut dengan tenaga kefarmasian. Seorang apoteker, seorang tenaga kefarmasian harus senantiasa menjaga kompetensinya, harus senantiasa meningkatkan kompetensinya. Ini yang diamanahkan oleh undang-undang. Mau tidak mau apoteker ini harus melaksanakan tuntutan tersebut. Bagaimana? Walaupun sekarang surat tanda registrasi sudah berlaku seumur hidup, tetapi jangan terlena teman-teman apoteker. STR sudah seumur hidup, tapi ingat untuk praktek itu dibatasi, surat izin prakteknya dibatasi 5 tahun. Kenapa? Karena kalau dikasih seumur hidup juga tidak ada upaya bagaimana mempertahankan kompetensi, bagaimana meningkatkan kompetensi. Dan konsil ini dibentuk tujuannya itu, selain untuk apa? Kalau tenaga kefarmasian ini terjaga kompetensinya, maka bisa melindungi masyarakat banyak. Aksesibilitas kepada kebutuhan terhadap
kefarmasian ini akan lebih dipermudah. Sehingga apa yang menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang baik dalam undang-undang, baik dalam keputusan Menteri Kesehatan, ya, baik dalam peraturan Menteri Kesehatan, ini senantiasa akan diakomodir, akan dilaksanakan oleh Konsil Kefarmasian. Demikian. Untuk mendukung optimalisasi peran apotik dalam layanan primer, Pak, regulasi apa lagi yang diperlukan oleh sektor swasta? Contohnya seperti swab RX ini, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Mira dan izin Bapak Ibu. Swipe RX ini hadir pertama-tama dalam membangun komunitas farmasi dengan pendidikan berkelanjutan. Jadi kalau saya mengenal Bu Mariani sudah sejak lama gitu ya, sejak masih dengan baju yang lama ya Bu ya. Jadi kami ingin memberikan satu ruang edukasi berkelanjutan kepada tenaga kefarmasian, khususnya apoteker saat ini adalah untuk mengupgrade skillnya, untuk membangun pengetahuan yang baik dalam memberikan layanan di masyarakat. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Mariani, walaupun STR sudah seumur hidup, tapi kita ini sebagai apoteker kan long life learner. Kita belajar dengan kehidupan, penyakit tidak berhenti sampai satu titik, obat-obatan tidak berhenti di satu titik, tapi kita membangun forum di mana tenaga kefarmasian khususnya apoteker bisa mengupgrade skillnya. Maka dari itu ada Swipe RX Community. Dan di satu sisi dalam menjawab regulasi, tentunya di Swipe RX sebagai sarana distribusi farmasi, kami harus memenuhi standar regulasi. Sebuah korporasi yang bergerak bidang farmasi itu tetap harus memenuhi standar-standar regulasi secara baik. Karena di jalur distribusi, maka kita harus memiliki izin CDOB, CDAKB dan memberikan laporan secara rutin baik di Badan POM maupun di Kementerian Kesehatan. Maka dari itu sinergitas yang dibangun, kami pun harus mengikuti regulasi ini secara baik. Dan itu yang sudah kita lakukan. Begitu Bu Dita. Bapak Oscar. Hadirin sekalian, kita telah membahas pentingnya harmonisasi regulasi untuk mendukung peran apotik. Sekarang kita akan beralih ke topik kedua yang tidak kalah relevan, yakni pengembangan peran apoteker dalam pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pelayanan klinis dan edukasi kesehatan di apotik. Nah, pertanyaan pembuka untuk di session ini ditujukan kepada Ibu Apoteker Dita Novianti. Bu, tantangan atau hambatan apa Bu yang mungkin dihadapi oleh apoteker ketika memperluas peran mereka ke dalam layanan klinis dan bagaimana hal ini dapat diatasi Bu? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ini pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana tantangan peran apoteker ketika akan memperluas fungsinya dalam bidang klinis? Yang pasti yang pertama, kita harus memiliki kemampuan pengetahuan yang sangat mumpuni terkait dengan hal-hal yang sifatnya klinis. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa menyampaikan sesuatu sekiranya kita tidak tahu background-nya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus punya skill untuk berkomunikasi dengan baik. Nanti mungkin ada narasumber-narasumber kita yang nanti bisa membantu teman-teman bagaimana caranya untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Karena skill komunikasi kita itu adalah satu hal yang sangat penting, apapun betulnya, apapun baiknya, kalau tidak disampaikan dengan skill yang baik, maka saya rasa itu tidak akan maksimal. Jadi kalau saya bilang kita harus punya dua kemampuan, yang pertama kemampuan dari sisi klinis dan kedua dari sisi komunikasi. Karena kalau saya lihat dua hal itulah yang menjadi tantangan bagi apoteker ketika ingin mengembangkan diri. Dan satu yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus punya self confidence yang cukup dengan berbekal kedua keterampilan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ibu Apoteker Dita. Saya sangat teringat sekali dengan communication skill tersebut nih Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Apoteker Rohimawan, Pak. Bagaimana kolaborasi antara apoteker dan penyedia layanan kesehatan lainnya di level primer dapat meningkatkan efektivitas layanan klinis? Silakan Pak.
Sejatinya layanan primer sendiri tidak hanya bicara masalah pengobatan, teman-teman, rekan-rekan. Pelayanan primer lebih bicara bagaimana kita terlibat dalam upaya promotif, dalam upaya preventif, yang kemudian apabila diperlukan baru sampai kuratif. Maka kami senantiasa mendorong teman-teman yang ada di layanan primer, tidak hanya apoteker, tapi juga dokter, bidan, perawat, nutrisionis, semua yang bergerak di layanan primer, untuk kita dorong dulu ke depan promotif preventifnya. Mengapa? Karena apabila kita langsung masuk ke layanan klinis, kita sudah langsung menjudge, sudah langsung membawa pasien kita kepada intervensi yang mungkin lebih mahal dibanding intervensi promotif preventif. Makanya Bapak Ibu teman-teman apoteker pasti kenal dengan program kita yang baru-baru kita lancurkan adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Kenapa kita nggak bilang program pengobatan gratis? Karena kita ingin masyarakat itu terdidik, yang wajib, yang perlu, yang harus adalah mengetahui kondisi kesehatan. Kemudian apabila kita sudah tahu kondisi kesehatan kita tahu kita butuh terapi lebih lanjut, baru kemudian kita datang ke upaya kuratif, misalnya untuk pengobatan di puskesmas, di klinik, ataupun mendapatkan sebuah medikasi di apotek. Nah untuk itu dalam hal pelayanan klinis tentunya apoteker dihimbau untuk kita bisa sama-sama mencermati apa yang kita sebut sebagai panduan praktek klinis. Panduan praktek klinis. Kementerian Kesehatan menerbitkan sebuah pedoman yang awalnya dulu diperuntukkan hanya untuk tenaga medis, hanya untuk dokter, hanya untuk dokter gigi. Tapi sekarang kita perluas karena kita paham yang primer ini nggak cuma dokter, nggak cuma dokter gigi, tapi juga ada apoteker, ada bidan, perawat. Kita perluas dokumennya menjadi disebut sebagai care pathway, panduan pelayanan untuk masyarakat di pelayanan kesehatan primer. Teman-teman silakan googling care pathway Kementerian Kesehatan untuk mengetahui ada 144 penyakit yang ditata laksana mulai dari promotif, kita mengedukasi, preventif, kita mendeteksi dengan pemeriksaan tertentu dan berikan early treatment, kemudian kuratif, rehabilitatif, sampai paliatif. Nah di semua 5 tahap ini apoteker punya peran, tidak hanya pada rehabilitatif, paliatif, kuratif, tapi juga pada preventif, promotif. Sehingga kami mendorong Bu Moderator supaya teman-teman bisa lebih baik berkolaborasi secara klinis di layanan primer, tentu care pathway panduannya. Tetapi jangan lupa tidak hanya klinis, juga ada peran preventif, promotif yang teman apoteker bisa terlibat. Contohnya teman-teman di apotek ketika datang pasien dengan gejala TB, batuk nggak berhenti selama 3 minggu, apa yang dilakukan? Apakah hanya beri obat saja apa yang dia minta? Enggak kan? Harusnya ketika Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan di apoteknya ketemu, oh ada pasien TB nih, dia punya gejala batuk-batuk gak reda selama 2 minggu, curiga. Kemudian segera lihat PPK-nya seperti apa upaya kita mengenali pasien TB. Ada list pemeriksaannya yang apabila bisa dilakukan di apotek silakan, tapi kalau tidak bisa segera minta yang bersangkutan datang ke puskesmas supaya bisa terlacak sebagai pasien TB dan kemudian dilayani sesuai standarnya. Nah inilah peran-peran yang apoteker harus miliki Bu di layanan primer. Jangan fokus pada sebatas obat apa, indikasinya apa, efek sampingnya apa yang kita berikan kepada masyarakat sebagai informasi obat, tapi fokus pada pasiennya. Dia siapa, usia berapa, kebutuhan dia apa, sehingga kemudian Bapak Ibu akan menemukan peran-peran baru yang bisa kita perkuat di layanan primer. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bapak Apoteker Rahimawan, sangat informatif Pak, dan saya yakin Bapak Ibu dan rekan sejawat akan sangat berguna terhadap informasi tersebut Pak. Baik, berikutnya setelah kita mendengarkan penjelasan dari 2 narasumber, pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bu Apoteker Mariani. Bu, apa yang perlu disesuaikan terkait pelatihan, sertifikasi atau peraturan yang mungkin diperlukan untuk mendukung apoteker mengambil lebih banyak tanggung jawab klinis, Bu? Silakan. Iya, terima kasih ya. Setiap apoteker harus kita ingat bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian, maka kita harus mengacu kepada standar-standar yang ada.
Sebetulnya standar itu sudah ada, sudah disusun oleh pemerintah, dalam hal ini adalah konsil, yaitu sejak mereka menjalani pendidikan, ya, di mana sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan mereka harus mengacu kepada standar kompetensi yang disusun oleh kolegium, bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, ketika berpraktek tentu saja standar kompetensi itu hanya menjadi pintu awal ya untuk memasuki dunia kefarmasian. Tetapi pada saat melaksanakan praktek kefarmasian maka harus ada acuan yang dipegang, yaitu standar profesi. Standar profesi sebagai apoteker, selain standar profesi juga harus ada standar prosedur operasional. Kedua hal inilah yang harus senantiasa diperhatikan, dijadikan acuan, dijadikan pegangan oleh para apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasiannya. Apakah standar-standar itu terus digunakan? Ya, terus. Tetapi untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dalam hal klinis, bukan hanya dari standar-standar itu saja. Seorang apoteker senantiasa diminta, diharapkan meningkatkan kualifikasi pendidikannya, mengupdate pengetahuannya. Tentu saja updating pengetahuan itu bisa dilakukan saat ini melalui pembelajaran ya. Kalau kita melihat di dalam pengajuan surat izin praktek itu ada 3 ranah yang harus diikuti. Ya, ranah pembelajaran melalui seminar-seminar, ranah keprofesian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kualifikasi ini tentu saja pembelajaran-pembelajaran terkait hal-hal yang terbaru, hal-hal yang terupdate, bagaimana dengan farmasi klinis saat ini, jika memang pada saat kuliah tidak atau belum terlalu menguasai hal itu, maka bisa diperoleh melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran, webinar-webinar, seminar-seminar. Dan saat ini memang harus ada ketentuan ya bahwa ketika kita mengikuti seminar itu tidak bisa seminar yang tidak terakreditasi. Ya, pembicaranya tidak terakreditasi. Jadi semuanya mulai dari lembaga pelatihannya ya atau lembaga pendidikan dan pelatihannya itu sudah harus terakreditasi. Demikian juga narasumbernya. Nah, untuk itu teman-teman memang bisa memanfaatkan ya, bisa memanfaatkan setiap kegiatan di mana bisa digunakan untuk mengupdate pengetahuannya terkait pengetahuan klinis ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ini memicu kami untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuan kami sebagai apoteker. Terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak Oscar. Bagaimana Swab RX dapat mendukung pengembangan peran dan tanggung jawab apoteker ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih rekan Mira. Jadi Swab RX seperti tadi saya katakan, kita sudah dari awal menitik beratkan bagaimana komunitas kefarmasian ini bisa berkembang. Dan kita terus melakukan satu kolaborasi baik dari organisasi profesi, semua yang kita lakukan dari sisi kementerian, Badan POM, kita untuk memberikan satu upgrade skill kepada tenaga kefarmasian itu melalui medianya media digital, diakses kapanpun, dimanapun bisa dilakukan. Dan tentunya yang kita lakukan seperti tadi Bu Mariani sampaikan, harus ada yang namanya akreditasinya. Dan itu komitmen kenapa kita membangun yang namanya LPP Swab RX. Dan disitulah kita ingin terus berkontribusi dalam memberikan hal yang terbaik kepada apoteker Indonesia untuk bisa melayani masyarakat dan menjawab tantangan dunia kesehatan. Dan kita tentunya saat ini sudah banyak diakses, sudah saya sampaikan, kita 100.000 pengguna yang terus mengakses aplikasi kita, dan kita mungkin sampai hari ini sudah 1 juta SKP yang kita keluarkan. Nah, itu aktivitinya terus bergerak dan tentunya semua ini didukung juga dari teman-teman prinsipal yang ada di sini. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Oscar. Hadiran yang berbahagia,
kini kita akan memasuki sesi terakhir yang sangat penting, yaitu mengenai bagaimana kerangka regulasi dapat mendukung terbentuknya ekosistem yang mendukung pelayanan kefarmasian di apotek yang berpusat pada pasien. Langsung saja pertanyaan pertama kepada Bapak Oscar. Dukungan apa yang diperlukan oleh sektor swasta seperti Swab RX untuk dapat memastikan pelayanan kefarmasian di apotek berpusat kepada pasien, Pak? Silakan. Baik, terima kasih rekan Mira. Jadi secara garis besar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah banyak mengeluarkan regulasi yang memberikan ruang kepada dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Peraturan-peraturan kementerian itu tentunya harus kita jawab, harus kita pahami. Dan kementerian hari ini sudah banyak sekali seperti jalur distribusi yang diampu oleh Bu Dita, sudah memberikan kami banyak kemudahan baik dari pengadaan produk farmasinya, distribusi, karena fokus distribusinya Swipe RX ini adalah ke apotek retail yang independen. Kami melihat apotek retail yang independen yang berdiri sendiri butuh dukungan. Diberikan jalur distribusi yang cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi yang terbaik sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Dan tentunya hari ini kalau dari sisi kami di distribusi, kami sudah cukup dipermudah dengan adanya regulasi yang baik dari kementerian maupun dari Badan POM. Dan tentunya ke depannya yang kita harapkan adalah bagaimana bisa mendukung apotek-apotek retail ini tumbuh. Nah, memberikan mereka kemudahan ruang untuk membangun usahanya, tentunya harus dengan pengawasan yang baik dan tenaga profesional yang di dalamnya adalah seorang apoteker yang memiliki kompetensi yang baik. Itu dari kami. Baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita sudah dengar dukungan yang diperlukan oleh Swab RX, Pak. Berikutnya dukungan apa kalau dari Bapak Apoteker Rohimawan, Pak, terhadap apoteker di apotek agar dapat memberikan pelayanan yang terpusat kepada pasien. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi apa yang Ibu sampaikan terakhir berpusat pada pasien itu sudah match banget dengan visi kita di layanan primer. Berpusat pada pasien, patient center approach. Artinya apa? Kita tidak sekedar menjawab pertanyaan dia, tapi kita mengenali kebutuhan pasien tersebut ketika mereka datang kepada kita. Dan ini bisa menjadi peluang baru bagi teman-teman ketika beraktivitas di apotek, melayani masyarakat sebagai kontak pertama yang primer untuk melihat kebutuhan mereka sebagai seorang ibu muda usia 31 tahun, anak 2, itu apa sih? Apakah dia perlu multivitamin? Apakah dia perlu suplemen-suplemen? Apakah dia menunjukkan gejala-gejala TB yang tentunya akan dapat ditangani oleh Bapak Ibu teman-teman sebagai kontak pertama. Sehingga kami di Dirjen Kesehatan Primer Komunitas senantiasa menghimbau teman-teman sekalian di apotek untuk juga lihat, belajar bagaimana layanan primer kita bergerak di level nasional. Teman-teman adalah bagian dari, tadi kata dari Bu Moderator, 20.000 misalnya apoteker ataupun 100.000 pengguna Swab RX. Tapi lebih dari itu, teman-teman adalah bagian dari 5 juta nakes se-Indonesia yang menyelenggarakan layanan primer kepada masyarakat. Sehingga frekuensinya harus sama nih. Kalau teman-teman ketemu pasien TB ya harus sama, frekuensi ketemu perawat ketemu TB itu gimana, dokter ketemu TB itu gimana, sehingga bisa ngomong, bisa komunikasi. Dan untuk itu kami selalu sarankan yang pertama adalah coba cek care pathway kita buat teman-teman di apotek. Silakan cek di sana, kemudian kepada teman-teman penyelenggara pendidikan berkelanjutan seperti LPP Swab RX, kami juga menghimbau untuk bisa melihat juga care pathway kita sebagai satu referensi ketika menyusun materi edukasi supaya informasi yang diberikan kepada teman-teman apoteker satu frekuensi dengan apa yang diketahui, dipahami oleh para dokter dan nakes lainnya dalam layanan primer. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya dukungan dari kementerian itu sangat besar ya Pak. Dan sangat luar biasa. Nah, setelah mendengar paparan dari Bapak, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bu Apoteker Rita, Bu. Bagaimana dukungan tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, atau keterbatasan sumber daya lainnya, Bu? Silakan.
Ini pertanyaannya agak susah ya, ada keterbatasan biaya soalnya gitu ya. Jadi pada intinya begini, secara in prinsip pemerintah itu akan mendukung. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Oscar bahwa sudah banyak kebijakan pemerintah yang memang diberikan untuk mendukung, nah itulah yang memang sekarang kami usahakan. Sekiranya memang nanti ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan. Kami akan sangat sekali apabila kita mendapatkan masukan, Bu tolong ini jangan gini-gini, ini tolong jangan gini-gini. Nah terkait dengan dukungan sumber daya, mungkin nanti erat kaitannya dengan yang akan disampaikan oleh Bu Mariani. Bagaimana cara kita menyediakan sumber daya yang cukup gitu, karena kan kita apalagi sekarang ya Bu ya, akan ada apotek rakyat, sumber daya harus cukup, kemudian terkait dengan permodalan, saya rasa kami dari Kementerian Kesehatan akan sangat dengan senang hati bisa mengkoordinasikan hal-hal tersebut. Karena tidak semua menjadi ranah atau domain dari Kementerian Kesehatan. Hal-hal yang sifatnya berkait dengan kesehatan, maka itu pasti akan kami support. Walaupun misalnya memang ada saat ini yang masih menjadi kendala, dengan masukan dan informasi dari Bapak Ibu, kami akan dengan senang hati melakukan pembahasan terhadap hal-hal tersebut. Intinya adalah regulasi itu harus meregulasi tapi tidak mempersulit, Bu. Jadi pada intinya jangan sampai ada regulasi yang mempersulit. Kalau ada satu regulasi yang mempersulit, maka kita harus lakukan analisa. Kenapa itu dianggap sulit? Kenapa itu tidak bisa dilaksanakan? Nah kemudian kita akan cari-cari yang lain, yang mana yang kiranya tidak melanggar aturan, tapi bisa kita jalankan. Jadi intinya kami dari pemerintah akan sangat support sekali dengan apapun concernnya terkait dengan sumber daya, kami bisa membantu berkoordinasi dengan teman-teman dari universitas, sekarang di sini banyak ya Bu ya, kita bisa saling berjejaring. Kemudian baru saja tadi Pak Oscar, Bu saya ingin berjejaring dengan Unpad, karena saya alumni maka saya hubungkan gitu. Nah seperti itu adalah bentuk-bentuk fasilitasi yang bisa kami provide buat Bapak Ibu, para pengusaha juga, para pelaku dan sebagainya. Intinya adalah kita akan sangat-sangat support dan kita akan sangat terbuka untuk masukan. Pemerintah sekarang tidak sama lagi dengan pemerintah yang zaman dulu-dulu, kita sangat open mind dan kita ingin apapun regulasi yang kita buat itu bisa mampu laksana tanpa menyulitkan siapapun. Itu barangkali Bu. Baik. Terima kasih Bu Dita. Jadi kita nggak boleh pesimis ya Bu ya. Harus optimis, setiap hambatan pasti ada solusi dan selalu dapat full support. Demikian ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Bu Apoteker Mariani sebagai perwakilan Konsil Tenaga Kefarmasian. Pertanyaannya Bu, strategi apa lagi Bu yang dapat diadopsi oleh Konsil untuk menyeimbangkan keselamatan pasien, otonomi apoteker, dan praktek yang inovatif? Silakan Bu. Ya, baik ya. Jadi tadi di sambutan Pak Oscar, saya mendengar bahwa pasien itu datangnya 10 kali ke apotik ya, lebih banyak dibandingkan ke dokter. Ya. Jadi ini sebetulnya satu peluang bagi teman-teman apoteker untuk bisa bertatap muka, bertemu dengan pasien, ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Saat ini kan rumor yang ada bahwa banyak apoteker itu yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik di apotik ya. Kenapa? Karena setiap kali survei itu sering ditemukan hanya sekian % saja ketika survei itu diadakan ada apotekernya. Banyak sekali yang apotekernya tidak ada dengan alasan-alasan tertentu. Padahal menurut ketentuan ketika apotik itu dibuka memberikan pelayanan, terutama memberikan pelayanan kefarmasian dalam hal ini dalam bentuk resep ya, penerimaan resep dan pemberian informasi obat ya, itu harus dilakukan oleh seorang apoteker. Gimana caranya supaya ketika seorang apoteker ingin mendirikan suatu apotek, kemudian apoteknya banyak didatangi oleh pasiennya ya, oleh masyarakat. Yang pertama tentu saja kita harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ketika mereka butuh informasi obat, ketika mereka butuh edukasi terhadap penggunaan obat, apoteker itu pasti ada di tempat. Sehingga satu hal yang penting menurut saya inovasinya bagi teman-teman yang bekerja di apotik, maka patuhilah jam praktek di apotik.
Yakinkanlah kepada masyarakat bahwa ketika mereka datang membutuhkan bukan hanya sekedar butuh obat ya. Kadang obat itu bisa didelegasikan kepada tenaga vokasi farmasi. Walaupun itu tetap harus di bawah supervisi. Tapi ketika datang betul-betul ketemu langsung dengan apotekernya bisa mendapatkan kepuasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya, bisa memberikan edukasi. Nah, ketika hal ini bisa dijalankan dengan baik, trust masyarakat kepada apoteker itu menjadi tinggi, menjadi meningkat, maka mungkin volume kedatangannya ke apotek itu akan semakin bertambah yang tentu saja akan lebih menghidupkan apotek tersebut. Demikian. Baik. Terima kasih Ibu. Berarti kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab keprofesian ya Bu ya, untuk apoteker-apoteker. Baik Ibu. Hadirin semua, setelah kita mendengarkan paparan dari para narasumber kita yang tentunya sangat informatif dan menambah wawasan kita semua, saya yakin banyak dari peserta yang sudah tidak sabar ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut ya. Untuk itu saya membuka sesi tanya jawab. Mohon disebutkan nama, asalnya, dan pertanyaan tersebut ditujukan kemana. Dikarenakan durasi, mohon maaf sepertinya hanya bisa untuk satu penanya saja. Silakan. Iya, bisa dibantu, ini agak silau di sini. Saya tadi, ya silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas pemaparannya, sangat bermanfaat buat kami. Perkenalkan saya Cutdiva Aulia Oktaviani Yusuf. Saya salah satu mahasiswa apoteker dari Institut Teknologi Bandung. Pemaparannya sangat menarik Bapak Ibu. Saya izin bertanya terkait hal dalam peningkatan dan penguatan peran apoteker sebagai tenaga kesehatan yang strategis baik dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan pelayanan kefarmasian. Saya setuju bahwa apoteker harus senantiasa untuk terus belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kompetensinya. Yang menjadi pertanyaan dari saya pribadi adalah bagaimana sejauh ini regulator mengatur terkait dengan peningkatan kesejahteraan apoteker. Karena saya yakini bahwa apoteker yang sejahtera itu akan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa siapa yang tepat ya Bu? Silakan Bu Dita. Baik. Kalau mahasiswa beda Bu pertanyaannya, sangat kritis gitu ya. Apalagi mahasiswanya mahasiswa ITB. Terima kasih Dek pertanyaannya. Memang tuntutan kita terhadap profesi apoteker ini sangat besar. Apalagi sekarang kita sedang melakukan reformasi transformasi kesehatan, kita ingin memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik itu tidak akan bisa terjadi tanpa ada peran serta atau partisipasi dari apoteker. Jadi kontribusi apoteker adalah satu hal yang sangat besar yang sudah diakui. Nah, sekarang apa kaitannya antara kontribusi atau tuntutan yang diminta dengan cuannya gitu ya maksudnya. Saya selalu bilang begini, dimanapun kita bekerja, ketika profesi kita dinilai baik dan dihargai oleh orang lain baik, maka kembali ke kita akan jauh lebih besar. Tergantung adik-adik nanti kerja di mana, tergantung adik-adik kerja di bidang apa, semua itu sudah ada aturannya, bukan hanya saja aturan dari Kementerian Kesehatan, tapi kalau kita bekerja kan ada aturan dari Menteri Tenaga Kerja, dari hal-hal yang lain gitu. Dan saya rasa tidak ada satu pengusaha pun yang ingin melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Tapi saya selalu berperan, tunjukkan kontribusi Anda sebesar-besarnya, tunjukkan kontribusi Anda sebaik-baiknya, maka penghargaan orang kepada kita akan lebih baik. Terkait dengan regulasinya, memang kami di Kementerian Kesehatan tidak punya untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Tapi untuk hal-hal yang seperti wilayah perbatasan dan sebagainya itu ada. Kemudian itu memang sudah ada, kemudian standar-standarnya juga sudah ada. Kalau
PNS kan sudah jelas ya Bu ya, ada aturannya, itu kami tidak bisa rubah karena memang sekarang memang itu menjadi keputusan yang berlaku secara umum. Tapi untuk hal yang lain-lainnya saya selalu berpesan, tunjukkan kontribusi Anda sebaik-baiknya, maka apapun akan kembali pada Anda. Mungkin bukan berupa nominal, tapi berupa hal-hal yang lain. Ketika Anda dinilai baik, maka orang akan ramai-ramai mengundang untuk menjadi narasumber, akan ada lagi yang bisa masuk atau akan dijadikan tim ahli, tim expert dari komite apapun yang nanti memang akan dibentuk, dan saya rasa itu akan sangat bermanfaat, mungkin lebih bermanfaat daripada yang tadi itu gitu ya. Tapi secara aturan kita memang sudah punya, kalau kami di Kementerian Kesehatan kami punya aturan yang memang itu berlaku untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia ini. Namun untuk hal-hal yang sifatnya khusus memang ada semacam tunjangan yang diberlakukan. Itu kalau dari saya Bu, terima kasih. Pak Imun ada mau tambah? Ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Desiva untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya saya mengecho apa yang Bu Dita sampaikan, bahwa kesejahteraan itu senantiasa melekat pada performance ya. Performance, kalau performance-nya optimal, kesejahteraannya juga mengikuti optimal. Contohnya ketika kami merancang bagaimana di puskesmas itu kemudian para apoteker sebagai jabatan fungsional di sana, itu bisa naik sampai level madya. Jadi kalau sebagai gambaran awam bagi teman-teman yang belum pernah menjadi terlibat di puskesmas sebagai apoteker, kita punya disebut sebagai jabatan fungsional di puskesmas. Ada dokter, ada bidan, perawat, termasuk apoteker. Nah, selama ini menjadi regulasi pemerintah adalah kalau di puskesmas karena sifatnya layanan dasar, pertama otomatis tenaga yang di sana maksimal pada level muda atau level pemula. Sehingga akibatnya teman-teman yang berpraktek di puskesmas ketika pada waktunya mereka naik levelnya karena semakin advance, semakin berpengalaman, dia naik levelnya ke madya, mereka harus pindah keluar puskesmas. Nah ini kemudian kita set supaya di puskesmas itu juga bisa sampai level madya. Sehingga teman-teman yang berpraktek di puskesmas pada level madya nggak harus keluar dari puskesmas dan mendapatkan penghasilan, kompensasi sebagaimana layaknya level madya. Inilah yang saya sebut sebagai kesejahteraan itu selalu nempel dengan performance-nya. Sehingga sudah Eko de Budita, kalau performance-nya nggak bagus ya jangan harapkan kesejahteraan juga bagus gitu Bu ya. Tapi once dia maksimum, optimal, regulasi kita akan mengikuti ke sana untuk memberikan kompensasi yang cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Roy. Ibu Mariani, apakah ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya sedikit saja. Jadi ketika teman-teman nanti lulus ya dari profesi apoteker, kemudian bisa memilih bekerja di mana. Apakah di produksi, ataukah di distribusi, ataukah di fasilitas pelayanan kesehatan. Atau mendirikan apotik. Nah ketika mendirikan apotik, saat ini yang boleh mendirikan apotik itu pengurusan nomor induk berusaha hanya boleh dilakukan oleh seorang apoteker. Ketika kita memang mempunyai dana maka kita bisa melakukan, mendirikan apotik atas nama kita sendiri. Tapi kalau tidak maka itu harus ada kerjasama dan kerjasama itu bisa hanya dilakukan kepada CV, PT atau koperasi. Nah pada saat kerjasama ini harus diperhatikan betul-betul isi dari kerjasama tersebut. Dan itu harus jangan hanya bunyinya dengan faktanya itu berbeda. Kemudian istilahnya sekarang banyak yang bilang di bawah tangan, itu tidak boleh terjadi. Ketika bunyinya di perjanjian kerjasama itu nilai yang diberikan adalah X, maka itu harus yang diterima pun harus X. Jangan mau ketika di surat perjanjian bunyinya X, maka yang diterima X min I misalnya. Itu saya masih mendengar banyak itu terjadi. Ya tapi jangan lakukan seperti itu. Dari saya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan tersebut, maka berakhir sudah sesi diskusi panel kita pada siang hari ini. Harapannya melalui diskusi ini kita semua semakin memahami peran kita sebagai apoteker, serta lebih siap bersinergi dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien ke depannya. Saya selaku moderator menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas pemaparan dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua dan perhatian dari para tamu undangan VVIP serta Bapak Ibu rekan sejawat yang telah mengikuti sesi diskusi panel pada pagi hari ini.
Selanjutnya saya persilakan MC untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan untuk mengapresiasi para pembicara, kami akan mengundang, mohon berkenan kepada Chief Operating Officer Swipe RX, Fasil Rusinov, and Chief Commercial Officer Swipe RX, Brennan Leong, yang akan menyerahkan plakat kepada para pembicara kita. Kami persilakan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu, inilah pemberian plakat untuk diskusi panel yang telah membahas mengenai Bridging the Gaps Between Policy, Competencies and Pharmacy Practice. Kami persilakan Bapak Ibu dapat mengabadikan momen yang tentunya akan menjadi momen yang memorable pada kesempatan ini. Baik, boleh di posisi masing-masing, tim dokumentasi boleh mengcapture momen ini. Kita berfoto bersama, 1, 2, 3. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu boleh kita berikan apresiasi untuk diskusi panel yang baru saja kita simak bersama. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak juga kami ucapkan untuk para narasumber, moderator, dan juga tim dari Swipe RX yang sudah membersamai dalam kesempatan ini. Kiranya mohon berkenan Bapak Ibu, kami persilakan dapat beristirahat sejenak dan juga menempati kursi di tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak.